Bismillahirrahmanirrahim. Banyak yang minta doa 1001 hajat sama masalah. Ya, doa untuk 1001 hajat dan masalah. Saya tulis ya. Doa untuk 1001 hajat dan masalah. Doa untuk 1001 hajat dan masalah. Ini sebenarnya doa sholat hajat. Doa sholat hajat. Jadi yang paling bagus adalah lakuin sholat hajat. Ya, 2 rakaat. Ini yang paling bagus. Kalau enggak juga ya enggak apa-apa. Sholat hajat 2 rakaat. Ya, kemudian doa dah. Dengan doa sholat hajat. Oke. Karena setiap doa itu ada pasangannya. Ya. Bukan setiap sih. Jadi banyak doa itu ada pasangannya, kayak doa sholat duha kan ya ada sholat duhanya, doa sholat malam ya ada sholat malamnya gitu, doa witir ada sholat witirnya. Nah ini doa hajat ada sholat hajatnya, walaupun doa sholat hajat ini bebas juga. Oke, gitu. Kan Allah bilang kan, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingat aku, jadi ngadepnya ke aku, kata Allah. Ingat aku, jadi carinya aku. Nah, caranya gimana? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Disuruh kita sholat. Kemudian kita menyabarkan diri. Oke. Langsung ya. Ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka. Ya Allah, sesungguhnya kami. Ini langsung pakai kami aja. Jangan inni. Tapi inna nas'aluka. Ya. Inna nas'aluka. Ya Allah, sesungguhnya kami. Nah kaminya ini sekalian aja lah buat seluruh orang tua kita, keluarga besar kita, dan anak turunan kita hingga akhir zaman. Kemudian seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat di seluruh dunia, itu ya, segenap bangsa dan warga negara Indonesia gitu. Kami gitu. Jadi mewakili gitu. Kita mewakili siapa? Mewakili kami. Jadi kita datang kepada Allah lalu membawa gerbong besar gitu. Ya, berupa siapa? Ya, naknya ini jamak gitu semua. Ya Allah, inna nas'aluka. Sesungguhnya kami mohon kepadamu. Apa? Mujibati rahmatik. Mujibati rahmatik. Rahmatika. Kami minta, memohon, mencari ya, bermunajat padamu ya Allah, mujibati rahmatik, keluasan rahmatmu, keluasan kasih sayangmu ya, keluasan ya, cintamu, rahmatik. Ini rahmah ini besar, rahmah ini macam-macam. Rahmah ini matahari juga adalah rahmah. Matahari itu kasih sayang Allah, bulan kasih sayang Allah, udara, air, rumputan, segala apa yang ada di langit dan di bumi adalah rahmatnya Allah. Quran juga rahmatnya Allah. Ya, dimana Quran itu lebih daripada langit dan bumi. Maka berarti kalau kita minta rahmat Allah ya berarti minta luar biasa ini. Kalau doa ini sampai sini aja udah dahsyat bener. Ya. Rahmat yang paling kecil itu adalah
Allah bikin misalkan semua orang yang sebel sama kita, nggak suka sama kita, nggak respect sama kita, nggak senang sama kita tuh berubah hatinya. Ya, yang tadinya marah-marah, yang tadinya kecewa, yang tadinya sebel, yang tadinya kemudian rese, berubah. Ya, contoh misalkan kita punya kontrakan gak kebayar, terus kita minta nih sama dia, tolong Pak kasihani saya, tolong Bu kasihani saya, kalau nggak bisa kasihan sama saya, kasihan sama istri saya deh gitu, lihat istri saya lagi hamil misalkan. Lalu kemudian orang itu bilang ya udah oke, tapi sampai istri kamu melahirkan loh. Nah kalau dia itu berubah, itu dia rahmat. Itu loh ya, luas sekali ini rahmat ini. Pokoknya segala kebaikan yang dibutuhkan oleh kita dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat tuh rahmatnya. Oke? Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik. Kemudian apa? Wa azaima maghfiratika. Ya. Dan kemudian kebesarannya juga hatinya Allah, kebesaran kemudian ampunannya Allah, keluasan hatinya Allah, keluasan ampunan Allah, keagungan, kemuliaan dari ampunan Allah. Wa azaima maghfiratika. Udah marahmah sama maghfirah. Kan kita suka ngomong nih, yang penting kita dapat rahmat dan ampunan Allah. Nah ini dia. Ya Allah, saya minta rahmat sama ampunanmu ya Allah. Nah, ini dia rahmat ampunan Allah. Ya, Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika. Nah, di antara pengertian juga maghfiratika ini adalah perubahan dari miskin ke kaya, kurang ke cukup, sakit ke sehat, bodoh ke pinter, bodoh ke alim, jahil ke alim ke pinter, sesat ke lurus, dosa ke soleh, beleguk pada apa ya, kok beleguk susah diatur jadi gampang diatur, galau gundah gelisah jadi tenang, khawatir nggak aman, takut jadi tenang, jadi nyaman. Itu maghfirah. Itu dia perubahan, itu juga adalah maghfirah. Perubahan dari lemah kepada kuat, hina kepada mulia, ya. Perubahan kemudian status, tidak menikah jadi menikah, nggak punya anak jadi punya anak, itu juga ada di maghfirah. Berarti kan lengkap nih, rahmat ini maghfirah. Ya. Maghfirah juga berarti apa lagi? Maghfirah itu berarti penggantian. Kalau ada yang hilang, ada yang keambil, ada yang kecuri, ada yang ketipu, ada yang kemudian luput, ada yang binasa, apa aja judulnya, itu kita minta maghfirah itu berarti penggantian. Ya. Baiknya sifatnya itu materi maupun imateri. Ini lengkap banget nih, makanya saya bilang ini doa untuk 1001 hajat dan masalah. Kalau saya sih doa ini nempel sama sholawat. Jadi habis baca sholawat saya baca ini. Insya Allah dengan izin Allah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Apalagi wal ghanimata min kulli birrin. Wal ghanimata min kulli birrin. Dan kemudian keuntungan dari setiap kebaikan, ya, keuntungan dari setiap amalan, keuntungan dari setiap kesalehan, keuntungan dari setiap ibadah, keuntungan dari setiap iman, keuntungan dari setiap tauhid, keuntungan dari setiap ya yang baik-baik dari kita. Apa saja, kulli, jadi seluruh. Ya. Jangan yang gede gitu, yang kecil aja kita minta sama Allah, ada ghanimah, ada keuntungan yang bisa dicairkan di urusan kita dunia dan akhirat. Wal ghanimata min kulli birrin. Nah, yang habis ngajar, habis kerja, kalau itu adalah kebaikan, maka kita minta dengan doa ini ada pencairan. Ya, yang habis nyapu, ngepel, bahkan habis nyusuin misalkan, di setiap
susuan kepada tetesan susuan kepada anak itu mingkuli birin. Birin ini setiap tetes air susu ibu misalkan gitu. Bikin senyum orang, habis bikin senyum orang kita minta mingkuli birin. Kita niat beli tapi niat sedekah kepada si penjual supaya si penjual bawa duit, pulang nyenengin istri, pulang nyenengin suami, si pedagang laku. Nah itu kalau dia jadi birin kita berhak atas ghanimah. Nah tapi ghanimah ini mesti kita minta, keuntungan ini mesti kita minta sama Allah. Nah caranya dengan doa ini, wal ghanimata min kulli birrin. Gitu ya, polisi, tentara yang ngamanin, yang ngatur lalu lintas, yang jaga perbatasan, yang jaga ini jaga itu, kalau itu adalah birrin, sebuah kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita minta sama Allah. Nah di sini wal ghanimata, banyak orang yang nggak minta sama Allah. Guru TK itu kan pahalanya banyak banget, guru kelas 1 SD pahalanya banyak banget, guru manapun pahalanya banyak banget, tapi dia nggak minta, ya nggak bunyi itu kebaikannya. Walaupun walaupun nanti cair gitu. Saya suka bilang begini ya, itu ibarat pohon, sebenarnya kita udah berbuah pohon itu, tapi gara-gara kita nggak metik ya, kita nggak dapet buahnya gitu. Makanya kita petik aja gitu, dengan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Oh nanti kalau kita minta di dunia ntar di akhirat habis nih. Elah pelit amat sih Allah ya kan. Makanya di sini mujibat, di sini azaim, di sini ghanimah, ini menunjukkan tidak akan ada habisnya. Oke, wal ghanimata min kulli birrin. Apa saja nih kita nge-share yang baik-baik, kalau dia itu adalah birrin, langsung doain nih. Minta keuntungan dari setiap yang kita share. Kita punya keretak hati bagus sama orang, itu kita berdoa. Nah berdoa aja kalau dia birrin, kita bisa minta ghanimah, minta bayaran, minta keuntungan tanpa nanti takut akhirat bakal nggak dapat lagi, nggak usah. Karena setiap kita minta itu artinya nambah nanti di akhirat insyaallah. Wal ghanimata min kulli birrin, dan keuntungan dari setiap kebaikan. Benar-benar ini setiap kebaikan kita mempersilakan orang duluan aja. Jalan, misalnya kita lagi jalan kaki, lagi naik motor, lagi naik sepeda, naik mobil, terus kita nyuruh orang silakan Pak duluan, itu birrin. Nah kalau itu adalah birrin, kita langsung pasang doa ini, langsung baca doa ini, lalu kita dapat tuh wal ghanimata min kulli birrin. Oke. Kemudian apa lagi? Wassalamata min kulli ismin. Wassalamata min kulli ismin, dan keselamatan dari setiap dosa, keburukan, kejahatan, maksiat, ya, kelalaian, kekeliruan, kesengajaan dan ketidaksengajaan. Min kulli ismin, wassalamata min kulli ismin, selamat daripada dosa. Nah, kebaikan itu akan mengundang ghanimah, ismen akan mengundang ketidakselamatan. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak kita kehendaki, yang tidak kita senangin, yang sifatnya buruk, yang sifatnya itu nggak enak, yang sifatnya itu nggak nyaman, ketakutan, ketidaktenangan, ketidaktentraman, membuat kita menjadi rugi, menjadi hancur, apalagi kemudian jadi binasa, itu diantaranya penyebabnya adalah dosa kita. Kita mengundang itu semua dari dosa kita. Hadirnya musuh, hadirnya lawan, hadirnya kemudian peristiwa atau kejadian atau keadaan yang tidak enak, itu bisa jadi disebabkan semuanya oleh dosa kita. Karena itu kita minta selamat, bukan cuma minta ampunan, tapi minta selamat. Ya, wassalamata, dan keselamatan min kulli ismin, dari setiap kesalahan, dosa, maksiat, keburukan, kejahatan. Ya, min kulli ismin, bahkan juga ismin yang bukan dari kita doang, tapi dari orang lain. Orang lain berbuat dosa, kesalahan, keburukan, kejahatan. Bisa jadi itu kita bakal kena gitu. Ada irisan yang kita tuh kena gitu. Tapi dengan kita doa ini kita jadi nggak kena. Wassalamata min kulli ismin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ismin. La tada' lana ya. La tada' lana zamban illa ghafarta.
Ya Allah, jangan Engkau ya catat dosa kami. Jangan Engkau anggap dosa kami. Jangan Engkau pelihara dosa kami. Itu catatan amalnya. Jangan Engkau jadikan nanti dosa kami itu ditimbang. Jangan Engkau ingat dosa kami. Jangan Engkau lihat dosa kami. Jangan Engkau kemudian persoalin dosa kami. Maksiat kami, keburukan kami, kejahatan kami. Illa ghafarta, kecuali kalau memang ada dosa, dan pastinya adalah illa ghafar, kecuali Engkau ampuni saja dosa itu, keburukan itu, kejahatan itu, kelalaian itu, kekeliruan itu, kesengajaan, ketidaksengajaan itu, kebodohan, Engkau tutup sajalah gitu. Illa ghafarta wala hamman illa farajtah. Illa farajtah. Dan jangan ada gitu, nah, jangan ada kesulitan, kesusahan, persoalan, ya, beban, illa farjatah, kecuali Engkau beresin, tolongin, selesain, tuntasin, kasih jalan keluar, kasih solusi, kasih lapang, kasih bebas dia nih. Wala hamman illa farjatah, wala hajatan, dan jangan sampai ada satupun keinginan, cita-cita, impian, hajat, kebutuhan, keperluan, illa qadaitaha, kecuali kemudian Engkau mengabulkannya, memberinya, mengeksekusinya, menolongnya sampai terwujud. Wala hajatan illa qadaitaha, kecuali Engkau kemudian ya menjadikannya berhasil, menjadikannya kemudian bisa didapat. Apa saja nih hajat, atau serah ya masing-masing orang deh. Wal hajatan illa qadaitaha. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin, wahai yang maha pengasih, irhamna. Nah, ini cukup di sini. Irhamna. Wa ya arhamar rahimin irhamna, wahai yang maha pengasih, sayangilah kami. Ini kembali kepada mujibat rahmatik. Ini dia. Mudah-mudahan manfaat ya. Oke. Ya, kita baca bareng-bareng. Allahumma. Yuk baca bareng-bareng. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ithmin. La tadi' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala hajatan illa qadaitaha, ya arhamar rahimin irhamna. Ya, makasih, mudah-mudahan manfaat. Salam dari Swiss. Insyaallah mudah-mudahan didoain tidak ada kemudian di antara kita yang ngamalin ini, kecuali doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajarin istri, kasih tahu suami, ajarin anak-anak, ajarin kemudian keluarga besar, ajarin kawan-kawan doa ini, karena memang doa ini dibutuhkan sekali oleh banyak orang. Ini doa untuk 1001 hajat dan masalah. Ya, usahain ada sholat hajat gitu, kemudian doa sholat hajat ini. Ya, kalau nggak bisa ya sholawat lah, sholat diganti dengan sholawat. Ya, kalau emang hajatnya gede banget, masalahnya gede banget, sholawat pengantarnya itu 1000 gitu, 4000 gitu, keren. Ya, dan doa ini bisa dijadiin wirid. Kalau saya jadiin wirid aja doa ini, karena ngerasa dosa banyak, takut banget dosa itu berwujud, takut banget dosa itu kemudian mengundang keburukan dan lain sebagainya dan seterusnya. Oke ya. Makasih ya, mudah-mudahan Allah ridho sama kita semua. Amin. Maafin saya Syuk Mansur. Mohon doanya selalu buat segala apa yang menjadi kesalahan saya, dosa saya, keburukan saya, dan keluarga besar kami semua, turunan kami akhir zaman. Makasih. Jazakumullah sanad jaza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.